Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita, agar pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan hati kita dibaharui terus dalam Tuhan. Dan lewat renungan ini kita belajar bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita dan karya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan pahamu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Tema kita pada hari ini adalah pertolongan Allah yang nyata. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sangat menarik sekali firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini ayat 15 sampai ayat 23. Kita melihat bagaimana situasi peperangan antara Raja Aram dan Israel. Kita lihat di sini bagaimana pertolongan Tuhan kepada Raja Israel, bangsa Israel. Kita melihat bagaimana pelayanan Elisa yang melihat tentara datang mengepung menjadi takut. Lalu Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya. Maka bujang itu pun melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi dari Tuhan. Elisa juga meminta agar Tuhan membutakan mata orang Aram sehingga mereka dapat dengan mudah dibawa ke Samaria. Elisa melarang Raja Israel membunuh orang-orang Aram tersebut. Sejak itu Aram tidak lagi berani memasuki wilayah Israel. Ya, sedang jemaat Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang bangsa Israel terima melalui Nabi Elisa waktu itu, sedang jemaat Tuhan. Kuda dan kereta berapi yang adalah barisan tentara Tuhan dikirim dalam jumlah yang besar, begitu besar, bahkan melebihi jumlah tentara Aram yang banyak sekali itu. Namun bujang Elisa sama sekali tidak dapat melihat tentara Allah itu. Semuanya itu sebelum Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata bujangnya itu. Ini menandakan betapa sering pertolongan Allah ada di sekitar kita, tetapi kita tidak menyadarinya, kita tidak melihatnya. Allah ada untuk kita, sedang jemaat Tuhan. Di situ kehidupan kita, di situ masalah kita, di situ pekerjaan kita, di situ rumah tangga, keluarga, baik pribadi kita. Tapi kita terkadang tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Malah kita sibuk dengan diri kita, malah kita sibuk dengan masalah yang kita hadapi. Kita hanya melihat masalah itu. Kita tidak melihat bagaimana pertolongan Allah di sekitar kita. Ini yang dirasakan oleh bujang Elisa. Makanya dia tidak melihat bagaimana tentara Allah yang begitu banyaknya sekitar mereka. Makanya Nabi Elisa berdoa agar Tuhan Allah membuka mata bujangnya itu. Setelah bujangnya itu melihat bahwa tentara Allah ada di sekitar mereka, dia bersuka cita. Ingat sidang jemaat Tuhan, Allah sudah berjanji akan menyertai dan memelihara kita. Karenanya walau kadang sulit, bahkan kita tidak dapat melihat pertolongan Allah, bukan berarti pertolongan itu tidak ada atau tidak diberikan. Kita sering hanya berfokus pada kesulitan yang kita hadapi. Seharusnya kita perlu juga merenungkan tentang kelancaran yang Allah berikan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin sekali kelancaran itu terjadi bukan karena memang tidak ada masalah, tetapi karena Allah sudah mengirim malaikat-malaikatnya untuk membuka jalan dan meluruskan bagi kita sebelum kita menjalaninya. Sehingga dengan lancar kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan sudah melancarkan segala sesuatu, mengirim malaikatnya untuk kita. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar bersyukur bukan hanya untuk pertolongan Allah yang kita lihat dan rasakan, melainkan juga untuk pertolongan Allah yang tidak kita bisa lihat dan kita tidak ketahui. Sidang jemaat Tuhan, terkadang kita tidak sadari Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, baik itu lewat hamba-hamba Tuhan, baik itu lewat saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sejawat kita, ya. Tetapi terkadang kita tidak sadar itu. Tuhan pakai semuanya. Terkadang kita tidak melihat itu, ya. Malah kita mengatakan, Tuhan, tolong saya, mana pertolongan? Padahal sudah Tuhan berikan pertolongan itu. Tapi kita tidak sadar, sidang jemaat. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita peka melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita ini. Seperti tema kita hari ini, pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Allah nyata dalam kehidupan kita.
Amin. Saya dan percaya lewat renungan ini kita belajar bahwa pertolongan Allah tetap ada, tetap nyata dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana pertolongan-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami. Terkadang kami ya Tuhan tidak sadar itu, tapi lewat ini kami mengetahui dan sadar bahwa kami harus peka terhadap pertolongan Tuhan, agar kami ya Tuhan hidup tenang di hadapan Tuhan, hidup lega di hadapan Tuhan, karena kami mempunyai pertolongan yang nyata, walaupun terkadang kami tidak melihat dan merasakannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan juga berdoa, amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.